Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah dibahas tentang Saddam Hussein sebagai tokoh Islam ya yang besar dan dijatuhkan oleh Amerika. Sekarang pembahasannya balik lagi ke temennya sendiri, sesama diktator Arab ya. Lebih tepatnya sih ini ada di benua Afrika, tapi kematiannya gak kalah tragis. Bahkan ini lebih sadis lagi, terutama karena media dan juga kebebasan berpendapat yang dituntut oleh masyarakat. Di sini gue mau jelasin tentang Muammar Gaddafi, seorang diktator yang emang pahlawan untuk negaranya. Bagaimana Libya menjadi negara terkaya saat itu, mengalahkan Mesir ya di Afrika ya, negara terkaya di Afrika, memiliki pengaruh yang besar di Arab. Namun sayangnya karena terlalu lama menjabat ya, seperti pemerintahan sekarang yang katanya ingin 2 periode, ini adalah contoh pemerintahan yang terlalu lama menjabat ya, Muammar Gaddafi ini. Mungkin gue bahas ini dari awalnya ya. Kenapa Muammar Gaddafi ini bisa menjadi presiden? Seperti negara-negara Afrika pada umumnya, terutama yang ada di sekitar dekat ini ya, Timur Tengah, negara-negara Arab. Libya ini dimerdekakan oleh koloninya, yaitu kalau gak salah Inggris, Prancis atau ya itulah. Oh, Italia ya, kalau gak salah Italia. Pernah dikuasai oleh Italia. Ini dia juga pernah dikuasai oleh Ottoman, di bawah Ottoman ya, karena termasuk negara-negara Muslim. Nah, tapi setelah dimerdekakan ini akhirnya dijabat oleh raja. Nah, simpelnya raja ini itu bisa disebut lebih ke wayang. Jadi lebih, dan meskipun Libya dipimpin oleh raja, kaisar ataupun presiden gitu pada waktu itu, eh, pemasyarakatnya itu masih banyak ditindas oleh kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat gitu, bangsa Eropa gitu. Nah, di sini akhirnya Muammar Gaddafi sebagai seorang militer secara nggak langsung mengkudeta ya. Jadi rajanya lagi keluar negeri gitu, terus dia kudeta. Jadi bisa disebut kudeta yang damai gitu, tidak berdarah. Jadi dia akhirnya menjabat ya, dan saat menjabat itu dulu di negara-negara Arab minyak lagi bagus-bagusnya gitu, lagi harganya lagi bagus, penemuannya ataupun teknologinya untuk mencari minyak itu lagi bagus-bagusnya. Hampir sejaman sama Saddam Hussein lah, sama Khomeini yang ada di Iran. Nah, akhirnya negara Libya ini negara penghasil minyak terbesar di Afrika dan akhirnya terkaya di Afrika, mengalahkan Mesir ya, yang pada waktu itu sebenarnya banyak sekali mendapatkan pujian dari negara-negara lain tentang demokrasi yang di awal di Mesir ya. Akhirnya masyarakatnya itu disejahterakan. Jadi di sini kita bisa mempelajari gimana subsidi pemerintah ini juga bisa berakibat buruk ya bagi masyarakatnya, karena kalau subsidi itu menjadi prioritas dari ekonomi masyarakat, jadi di sini Muammar Gaddafi ini dia menjamin rumah bagi masyarakat, jadi itu adalah hak gitu, hak asasi manusia. Dia juga menjamin kesetaraan gender, dia menjamin pokoknya lebih ke ekonomi, kebebasan. Namun yang di satu sisi dia adalah diktator yang otoriter gitu. Jadi saat oposisi ataupun musuh dari pemerintah terlalu banyak macam-macam ya, dia bisa sikat gitu. Nah, di situ Muammar Gaddafi ini mengalokasikan pendapatan-pendapatan dari minyak untuk membangun negaranya, tapi lebih ke ekonomi untuk masyarakatnya, dari mana dia bernegosiasi dengan suku-suku nomaden yang ada di Libya. Terus dia membuat suatu bendungan yang dari selatan Libya sampai ke utara gitu, bisa mengalirkan air dengan bendungan ini, mengairi pertanian-pertanian masyarakat. Namun di sini yang bisa jadi catatan ini, dia nggak terlalu membangun teknologi ya.
Jadi secara militer, secara kemajuan negara itu tidak signifikan. Jadi hanya lebih ke ekonomi daripada pembangunan infrastruktur gitu. Nah, di situ akhirnya Muammar Gaddafi dalam singkat dicintai oleh rakyat-rakyatnya, masyarakatnya, sampai pada satu titik oleh negara barat Muammar Gaddafi ini terlalu memimpin Libya terlalu lama gitu. Dianggap akhirnya diktator. Ini fakta unik juga ya. Muammar Gaddafi ini memiliki penjaga-penjaga tapi yang semuanya itu cewek gitu. Wanita gitu. Jadi bukannya ajudannya itu pas pampresnya itu presiden atau laki-laki gitu kayak presiden kita, tapi ini malah banyak kan wanita. Jadi mungkin di pandangan dia wanita juga memiliki kemampuan untuk di bidang ini. Meskipun pada beberapa kesempatan dia juga menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita itu berbeda gitu. Wanita lebih di rumah, laki-laki lebih di lapangan. Meskipun dia juga memberikan hak yang sama kepada wanita dan laki-laki yang pada saat itu bisa disebut suatu kemewahan ya bagi negara-negara Arab, karena waktu itu konservatisme masih tinggi-tingginya di negara Arab. Ya, kayaknya sekarang masih juga ya. Nah, tapi setelah begitu dia itu juga mengintervensi Mesir yang pada waktu itu berdamai dengan Israel dengan perjanjian Camp David. Seperti halnya Saddam Hussein yang protes karena Mesir berdamai dengan Israel setelah dikalahkan, Muammar Gaddafi juga memprotes, bahkan lebih ekstrim lagi. Dia menyerang gitu, menyerang Mesir dengan tentaranya. Meskipun dengan sekitar 30.000 tentara melawan tentara Mesir yang pada perang saat melawan Israel itu hampir 500 ribuan lebih gitu, tapi dia menyerang. Nah, di sini kita dapat nih suatu kesalahan Saddam Hussein lagi, Muammar Gaddafi saat menjabat, yaitu tidak memodernisasi negaranya, minimalnya militer gitu, karena pada waktu itu militer itu sangat dipentingkan karena banyak terjadi konflik ataupun kepentingan-kepentingan dengan negara tetangga dan negara Eropa gitu, terutama melawan imperialisme. Nah, akhirnya kan Mesir yang lebih memiliki pengalaman perang dengan konfliknya dengan Israel gitu, akhirnya kalah lah di sini. Di satu sisi juga dia karena mungkin saat awal-awal menjabat itu tidak bisa mempengaruhi Arab gitu, dunia Arab, dunia Islam terlalu banyak gitu. Akhirnya dia mendukung separatisme. Jadi di sini nih terorisme itu bahkan oposisi pemerintahan yang Islam garis keras itu dibiayai dan disupport oleh suatu negara resmi. Jadi di sini bisa disebut oleh Muammar Gaddafi. Bahkan di Indonesia juga GAM itu ya, Gerakan Aceh Merdeka, itu disuplai dan dibiayai oleh pemerintahan Muammar Gaddafi juga gitu. Jadi di sini Muammar Gaddafi mungkin ingin juga memiliki pengaruh di dunia internasional, dan ini nantinya bakal mempengaruhi kudeta yang terjadi kepada dia gitu. Nah, di sini akhirnya dia juga mungkin karena bisa disebut di pengaruh di negara Arab dunia Islam kurang, dia malah lebih tertarik akhirnya menggabungkan benua Afrika dengan pan-afrikaismenya. Jadi dia menyerang negara Chad ya, yang waktu itu tetangganya, kalau gak salah di selatan atau di barat, di selatan kalau saya di petanya, gue lupa lagi. Jadi akhirnya perang lah, tapi karena Chad ini memiliki sekutu-sekutu negara Eropa, akhirnya gagal lagi. Nah, di situ diperparah lagi, waktu itu ada serangan, kalau gak salah serangan terorisme yang terjadi di Jerman, yang dianggap ya oleh Presiden Amerika waktu itu, siapa ya, lupa lagi Presiden Amerika itu, ya itulah, akhirnya dianggap bahwa Gaddafi di balik serangan itu, meskipun secara langsung Gaddafi menepis gitu isu itu. Akhirnya dunia internasional, karena dia sering bikin onar dengan negara tetangganya,
dia juga mendukung ini gerakan-gerakan separatisme di negara lain, akhirnya dimusuhi lah gitu Libya ini. Ditambah lagi waktu itu semakin berjalannya waktu, semakin terlalu lama periode kekuasaan Muammar Gaddafi ini, akhirnya ekonomi turun. Dah banyaklah faktornya, dari mulai minyak mentah yang udah enggak seprima dona awal-awal gitu, jadi harga minyak dunia turun. Terus karena mungkin ya ini bisa disebut suatu teori, bukan teori ya, fakta lah, di mana negara itu masyarakat itu semakin maju, semakin sejahtera, kediktatoran ataupun kepemimpinan otoriter itu semakin sulit dipertahankan ya. Akhirnya juga masyarakat mendemo gitu karena krisis ekonomi juga waktu itu, banyaklah faktornya. Mungkin kalian bisa googling sendiri krisis yang terjadi di Libya. Akhirnya dikudeta gitu, dan dengan bantuan NATO juga masyarakat menggulingkan pemerintah. Nah, di sini yang paling ironinya itu adalah Muammar Gaddafi itu meninggal, peristiwanya tuh kayak Ade Armando kemarin gitu. Meskipun Ade Armando kan masih bisa diselamatkan karena di situ nggak apa, mungkin hanya masa demo yang sebagian, bukan masa demo mahasiswa. Nah, dia itu diamuk oleh masyarakat, dipukuli sampai gitu. Ada videonya bahkan beredar gitu. Karena pada saat itu juga Arab Spring ya, di mana negara-negara Arab itu lagi demen-demennya mengkudeta pemerintahan yang otoriter gitu. Akhirnya tersebarlah video penggebukan dia ya oleh massa sampai meninggalnya, dan itu nyampe di sosmed karena waktu itu sosmed lagi mulai rame gitu. Nah, akhirnya ya ironi gitu, dimana tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya oleh masyarakatnya awal-awal gitu menjabatnya itu dianggap bagus, memiliki kontribusi yang baik kayak Saddam Hussein ataupun Muammar Gaddafi, tapi karena ya kediktatoran, kekuasaan yang berlebih, meskipun dia secara nggak langsung menganggap negaranya sangat demokrasi karena dia memiliki apa ya, kayak strategi politik itu bisa disebut demokrasinya itu bahwa masyarakat bisa mempengaruhi langsung lajunya pemerintahan. Jadi gini, kayak dia sering menyamar ke pelosok-pelosok untuk mendapatkan aspirasi, mendapatkan apa ya, kayak masukan-masukan dari masyarakatnya gitu. Nah, tapi dia bukan sebagai sosok presiden, tapi menyamar gitu ke kampung-kampung ya. Nah, setelah itu ya tetap keputusannya ada di dia. Nah, itu yang jadi masalah. Meskipun di sini masyarakat awam bisa menentukan pemerintahan, tapi tetap dia yang menentukan. Akhirnya ya begitulah, kezoliman dan lain-lainnya terjadi di negara-negara yang terlalu otoriter gitu, terlalu ya namanya kekuasaan sangat rentan sekali di korupsi dan dieksploitasi. Nah, di situ akhirnya ya masyarakat ngambek ya, akhirnya presidennya dikudeta, dipukul. Dan yang bahkan sangat ironi dari kejadian Saddam lagi apa, Muammar Gaddafi ini adalah negara ini sampai sekarang belum memiliki sistem politik dan pemerintahan yang resmi gitu. Jadi masih perang saudara, masih ya terombang-ambing lah politiknya. Kemarin ada isu bahwa anaknya Muammar Gaddafi menyalonkan diri jadi presiden dan lainnya, ya mungkin ini bakal jadi pemicu kemarahan masyarakat lagi karena takutnya terjadi lagi otoritarianisme di negara ini gitu. Oke teman-teman, ini adalah suatu fakta ya, tentang negara muslim. Balik lagi ya, ini karena kepedulian gue terhadap pemikiran muslim, dunia muslim dan lainnya, minimalnya lah gitu, meskipun gak ngerti tentang
syariat-syariat Islam, tapi sosial politiknya bisa gue bahas di sini, bisa kita diskusikan bareng-bareng kenapa sih bisa terjadi begini dan bagaimana kalau ini terjadi di Indonesia gitu, dimana contohnya ya yang kita mau hadapi sekarang, Presiden Jokowi mau 3 periode. Nah, dan akhirnya oligarki-oligarki dan pemerintahan terlalu kuat untuk dilawan oleh masyarakat. Akankah ini menjadi suatu kerusuhan di yang terjadi dulu di Indonesia tahun 98, ataupun lebih parah nih terjadinya malah kayak di Libya gitu waktu nurunin Muammar Gaddafi gitu. Nah, jadi jangan sampai akhirnya negara-negara yang mayoritas Islam, yang negara Islam itu malah begini gitu nasibnya, beda jauh dengan negara demokrasi. Meskipun negara demokrasi yang banyak itu di barat, bahkan kebanyakan negara sekuler, agama tidak menentukan terlalu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah gitu, tapi maju gitu. Nah, ini jangan sampai negara-negara muslim ini terus aja gitu kalah oleh negara-negara tersebut. Jadi minimalnya gitu memodernisasi, jadi jangan sampai kayak Muammar Gaddafi, kaya doang gitu negaranya tapi gak ada yang dibetulin gitu, cuma ya perut doang, kayak pertanian. Mungkin kan itu pertanian pasti kan tujuannya buat makan lagi kan. Berbeda halnya dengan negara-negara barat yang sekarang bahkan udah memikirkan masyarakat yang overpopulasi dan udah gak layak bumi untuk bisa memindahkan sebagian manusia ke Mars gitu. Nah, ini kan udah jauh banget antara bumi dan langit itu peradabannya. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa kasih jejak ya lah, komen, subscribe atau apapun itu terserah kalian lah. Yang penting ini nyebar gitu videonya, trafficnya nggak stuck gitu, biar banyak orang yang dapat pemahaman dari gue. Kalau bisa kalian tambahin di kolom komentar diskusi, kalau ada yang salah, ada yang ini, kita saling koreksi aja teman-teman. Makasih semua yang udah mentengin sampai akhir biar gak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.